Tapi Mbak Yu, permasalahannya sebenarnya nggak semudah itu. Jika kadar sulfur diturunkan bisa saja, tapi harga BBM akan sama seperti di luar negeri. Kita ambil contoh Singapura saja. Harga BBM di sana sekitar 30 ribuan per liter. Dengan BBM naik 5-10% aja udah demo. Apalagi nak naik 300%, bisa tragedi 98 terulang lagi, kata Leo Pacoy. Hebat Singapura ya, bisa jual minyak ke Indonesia dengan sulfur yang tinggi. Sementara Singapura ini tak punya ladang-ladang minyak. Kan aku udah bilang Mbak Yu, majulah Singapura. Ternyata bahan bakar minyak di Indonesia itu terkotor se-Asia Tenggara. Tapi ternyata masalahnya bukan jumlah kendaraan. Banyak kota di seluruh dunia punya jumlah kendaraan lebih banyak di Jakarta atau di Jabotabek 5 juta. Kalau di Meksiko itu juga 5 juta kendaraan. Bahkan Beijing sama Shanghai itu 6 juta kendaraan. Lebih banyak daripada Jakarta. Tapi kenapa udara di negara mereka tersebut tidak sekotor yang ada di Jakarta? Apa bedanya semua kota ini? Kualitas udara yang lebih bersih dari Jakarta. Jadi artinya bukan mobil, tapi standar bahan bakar minyaknya. Ternyata Indonesia punya BBM yang kotor karena jumlah sulfur di dalam BBM di Indonesia sulfurnya 500 ppm. Kalau dibandingkan dengan negara lain itu 10 kali lebih kotor dari BBM Kambodia, Pakistan, Filipina, Thailand, di mana limitnya 50 ppm dan 50 kali lebih kotor dari BBM Singapura, Malaysia, Vietnam, China, India. Bahan bakar minyak di Indonesia lebih kotor. Kenapa bisa begitu? Apakah itu artinya boikot pom bensin merah? Daripada menanam 1000 pohon yang memang tidak mengurangi polusi dengan signifikan, mendingan kita revisikan standar BBM mengurangi sulfur di dalam BBM biar bensin kita lebih sehat dan tidak kotor lagi. Bagaimana menurut engkorang? Emang iya Ce, yang aku rasakan kendaraan-kendaraan ke Malaysia nih asapnya tak macam kendaraan ke Indonesia. Ngebul kan kalau di Malaysia nggak ada tuh asap yang hitam-hitam tuh. Ya itu dia lah yang tadi Samdol cakap. BBM kita nih sulfurnya tinggi Mbak Yu. Udah gitu harganya mahal pula ya Ce. Engkau nih Mbak Yu, kan udah betul tuh Pertamina nih rugi terus, Petronas Malaysia untung terus. Jadi dalam penelitian ini sebenarnya bukan karena jumlah kendaraan kan yang bikin udara nih kotor. Iya Mbak Yu, bahkan kendaraan di Cina, Shanghai, Beijing itu semuanya kendaraannya tuh bahkan lebih banyak daripada di Jakarta. Tapi udara ke sana itu lebih bersih daripada ke Jakarta Mbak Yu. Jadi jumlah kendaraan tetap banyak tapi udaranya tetap bersih tuh Ce. Iya, sebab BBM di orang nih sulfur dia rendah Mbak Yu. Jadi sulfur BBM di negara kita nih tinggi Ce. Iya Mbak Yu, udahlah tinggi, harga dia mahal. Terus kalau nak beli pun harus antri Ce. Bahkan minyak Pertamina tuh bahkan putus. Ini sekejap lagi nih Mbak Yu, subsidi BBM nih nak dijadikan bantuan langsung tunai Mbak Yu. Jadi maksud engkau yang gak dapat bantuan langsung tunai dah tak bisa lagi beli minyak subsidi? Ya lebih kurang macam gitu Mbak Yu, kata si Bahlol. Di Selandia Baru Mbak Yu, jika mobil mengeluarkan asap hitam dari knalpot, pemiliknya bisa dikenai denda dan kendaraan tersebut tidak akan lulus uji kelayakan kendaraan atau wearer of fitness atau WOF. Sementara itu, ke Indonesia, saya sering melihat banyak mobil yang mengeluarkan asap hitam. Dan tampaknya tidak ada penegakan standar untuk kendaraan dan bahan bakar. Ini sungguh membuat frustasi dan sedih melihat kurangnya regulasi yang diterapkan, kata Talita Setiadi. Dibalas nih sama Dias Permana. Saya kira ini berlaku untuk di semua penegakan hukum. Penegakan hukum kita sangat lemah, apalagi ke atas. Dibalas lagi. Dan gak sedikit yang plat merah yang jadi cumi-cumi darat, kata Ayunin Natusim. Cumi-cumi darat nih maksudnya apa Ce? Ya cumi-cumi itu kan suka kasih tinta hitam. Itulah maksudnya knalpot dia tuh hitam. Cumi-cumi nih maksud kau sotong? Iya Mbak Yu. Kalau ke Indonesia nih, sayangnya malah dijadikan ajang pamer cumi darat di mobil-mobil 500 jutaan gitu maksudnya Mbak Yu. Oh, mobil-mobil mewah yang pakai tenaga diesel tuh ya Ce, yang pakai solar. Iya Mbak Yu. Dibalas lagi nih komentarnya Ce, sangat bisa dimengerti kalau diprotes. Karena setiap ada kebijakan yang radikal, apalagi yang ada dendanya, selalu kenanya ke masyarakat bawah dulu. Kenapa nggak dimulai dari pejabat dan pembuat kebijakan dulu? Saya yakin kalau pemerintah menyontohin yang baik, rakyat
rakyatnya juga mau nurut. Coba dong buat compare kadar sulfur setiap brand BBM nih, para influencer otomotif, kata Haji Furoda ID. Dibalas nih komentarnya, masalahnya standarnya bukan merek. Kalau standarnya kurang bagus, nggak ada wajibnya untuk mengurangi sulfur sendiri dong. Pantas sampai orang-orang Jakarta nih banyak yang suka tak beli BBM subsidi. Jadi mereka isi bensin nih tak di SPBU Pertamina Iya Mbak Yu, kalau misalnya ke kota-kota besar ada banyak pilihan BBM. Jadi nggak hanya Pertamina Mbak Yu. Terus Tanjung Pinang yang nggak ada BBM merek lain, kau hina juga kota kecil maksud kau nih? Iya aku nih tak hina Mbak Yu sebenarnya, tapi fakta dia macam itulah Mbak Yu. Kalau lah ada BBM merek lain, tempat isi minyak di tempat lain Mbak Yu yang merek lain di Tanjung Pinang nih, aku rasa di orang tetap isi bensin ke Pertamina juga Mbak Yu. Karena lebih murah lah subsidi pula. Ya kan aku udah cakap Mbak Yu, sebentar lagi tuh sebenarnya subsidi ini nak dicabut, nak digantikan dengan bantuan langsung tunai. Tapi Mbak Yu, permasalahannya sebenarnya nggak semudah itu. Jika kadar sulfur diturunkan bisa saja, tapi harga BBM akan sama seperti di luar negeri. Kita ambil contoh Singapura saja. Harga BBM di sana sekitar 30 ribuan per liter. Dengan BBM naik 5-10% aja udah demo. Apalagi nak naik 300%, bisa tragedi 98 terulang lagi, kata Leo Pacoy. Hebat Singapura bisa jual minyak ke Indonesia dengan sulfur yang tinggi. Sementara Singapura ini tak punya ladang-ladang minyak. Kan aku udah bilang Mbak Yu, majulah Singapura. Sebagai perbandingan saja, kadar sulfur pada solar masih di angka 2500 ppm, Dexlite 1200 ppm, dan Pertadex masih di 300 ppm. Sedangkan full diesel di Eropa Amerika sudah di angka maksimal 15 ppm. Kata Kwon Kun Kui. Upgrade dulu standar mental pemimpin dan wakil rakyatnya. Produk jadi auto upgrade, kata Nosapir. Tapi Pak Prabowo kan mau bikin biodiesel dari kelapa sawit, Kan baru nak dimulai Mbak Yu, belum mau dijual. Ironinya, awareness ini bukan muncul dari warga lokal. Edukasi begini diterima karena yang ngomong babang bule. Influencer senang amat sama duit. Gak cukup gitu selama ini. Sampai yang begini gak bisa dilakukan influencer bertaburan di Indonesia. Gak merasa diri ingin berguna dikit gitu, kata Verjun. Dibalas nih sama Ginanjar. Influencer itu punya pemahaman dan marketnya masing-masing. Ya udahlah, masih bagus ada Mas Bule Sampah ini yang edukasi. Semoga ketularan influencer lain. Tapi emang jarang ya Mbak Yu orang kasih informasi tentang sulfur-sulfur BBM nih dekat dunia nyata. Ini kalau netizen-netizen Indonesia yang nonton kok habis kena serang, Ya kalau misalnya fakta apa yang nak diserang? Serang tuh lah harga BBM, ngapa pula nak serang aku? Netizen Indonesia nih buta fakta tutup mata, Padahal BBM kita 60% hasil pengolahan refinery Singapura. Hasilnya masih mengecewakan rakyat Indonesia. Ternyata BBM yang kita pakai kebanyakan sulfur yang menyebabkan polusi udara semakin menyesakkan dada rakyat Indonesia, kata Ramli Harun. Rupanya banyak orang Indonesia yang belum tahu Mbak Yu. Iya, Singapura untuk BBM negara dia sulfurnya rendah, BBM yang Singapura jual ke Indonesia sulfurnya tinggi. Karena kalau Singapura jual BBM ke Indonesia dengan sulfur yang rendah, harganya jadi tinggi. Tak usah kita bahas ke sulfur-sulfur lah Mbak Yu. Sekarang nih netizen Indonesia nih banyak yang belum tahu kalau kita nih beli minyak BBM nih dari Singapura. Iya, netizen Indonesia nih masih menyangka kalau kita nih penghasil minyak bumi, penghasil sawit. Padahal kita udah impor minyak dari Singapura karena pemakaiannya sangat banyak untuk negara kita. Apalagi dengan sulfur rendah, sulfur tinggi nih Mbak Yu, orang Indonesia makin gak ngerti. Netizen Indonesia kalau tahu harga BBM Malaysia lebih murah daripada BBM di Indonesia, engkau disuruh pindah negara, Oh sering aku tuh Mbak Yu, tiba-tiba orang suruh aku pindah negara, padahal aku nih orang Indonesia. Hanya gara-gara aku nih bercakap BBM di Malaysia tuh lebih murah daripada di Indonesia. Majulah Singapura. Majulah Singapura. Nih ada komentar menarik nih Mbak Yu. Cek aja made in Pertamina BBM-nya bersih atau enggak. Lalu cek pemerintah plus 62 tidak subsidi BBM. Di negara Malaysia semua BBM oktan 95 dan disubsidi semua operator baik yang punya negara maupun yang dari luar seperti Shell dan sebagainya. Pemerintah Malaysia, saya bulan lalu baru ke Malaysia. Harga BBM oktan 95 kalau dirupiahkan hanya 7.300 sampai 7.400 per liter bro, kata
Lihendra. Berarti harga minyak BBM yang 7.300 di Malaysia tuh lebih bagus pada Pertalite 10.000 kita, Ce. Iya, kata Lihendra. Disambung lagi dengan dia, semua oktan terendah 95 dan semua pom bensin disubsidi sama pemerintah Malaysia. Jadi mengapa investor nggak mau invest di Indonesia? Ya silahkanlah renungkan sendiri, negara terkorup susah kalau presidennya tidak tangan besi. Iya, emang benar investor tuh tak mau investasi di Indonesia, Ce. Karena apa, Ce? Karena kepastian hukumnya tuh tak jelas, Ce. Dan juga banyak pungutan liar. Ada sebab lain selain itu Mbak Yu, di antaranya mesin kendaraan apakah sudah standar Euro sekalian. Dan last but not least, kemudahan dalam memiliki kendaraan walaupun belum punya lahan untuk garasi. Sudah ada case jalan umum dijadikan tempat menyimpan mobil sepanjang-panjangnya tidak dong. Dan cukup bermodal uang yang hanya 0 hingga 20% dari harga mobil sudah bisa bawa pulang mobil. Transaksi riba haram hukumnya bagi umat muslim. So, riba itu juga membuat musibah seperti macet, polusi udara. Kata Bang Nur Hadi. Crude oil Indonesia sebenarnya kualitasnya bagus, dijual keluar mahal. Abis itu impor bensin kualitas gembel dari Afrika dan lain-lain. Jual deh ke masyarakat. Sulfur PPM di bensin itu udah dari zaman bahela. Cuman nggak ada regulasi. Jadi ya maklumlah kalau pemerintah cuek, kata Tini_Zizi. Maaf nggak setuju. 1. Anda itu siapa? 2. Kalau kami intip, tangki kami bening. 3. Salah sendiri kenapa sulfur deketin alat ukur kualitas udara. 4. Sulfur nggak punya KTP. 5. Ada serangan fajar nggak pilkup besok. Kata Johan Ates 27. Kok jadi ke politik komentarnya ya, Ce? Buat korang warga Malaysia, betul tak sulfur BBM di negara Malaysia itu lebih rendah daripada sulfur BBM di Indonesia? Buat korang warga Malaysia, betul tak harga BBM atau petrol kalau ke Malaysia itu harganya lebih murah daripada BBM ke Indonesia? Buat korang warga Malaysia, betul tak harga listrik di Malaysia lebih murah daripada harga listrik di Indonesia? Buat korang warga Malaysia, betul tak harga gas di Malaysia itu lebih murah daripada harga gas di Indonesia? Majulah Singapura. Majulah Singapura.